Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitter @wahyuaryan_tn_. Jika kalian ingin membacanya, nanti saya sertakan linknya di dalam deskripsi. Cerita ini berjudul Misteri Alas Roban. Langsung saja kita ke ceritanya. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan Alas Roban. Jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan Alas Roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Iya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan Alas Roban tak hanya harus dengan kendaraan yang baik, tapi juga mental kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan, hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup mengerikan. Jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita takkan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu.
Nah, dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Nama paman saya disamarkan ya. Saat itu, saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul, hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari. Di hari Senin dan Selasa depan dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya, aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. Rif, aku sudah siap tunggu depan kontrakanmu ya. Ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. Ayo, seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah, dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan pukul 17:15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Dan jalanannya Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan jalan Alas Roban Lama. Doa dulu Gus, ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalannya seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam. Karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali aku pulang menuju ke Semarang dan bertamu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan, dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Brak, brak. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. Apa itu Gus? Tanya Rifkan.
Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. Tidak ada apa-apa, Rif, ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Cari lagi, Rif, di sekitaran mobil kalau ada apa-apa, imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Masuk mobil lagi, Rif, kita jalan lagi aja, ajakku. Belum lama kita jalan, tepat setelah tanjakan tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. Kamu di dalam aja, aku yang turun, ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk. Ban depanmu kempes, Gus, imbuh Rifkan. Waduh, mana jam-jam 1:30 gini, mana ada tambal ban. Aku nggak ada ban serep juga. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Itu apa, Rif? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. Mana Rif orangnya? Tanyaku. Gak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil gak ada sautan, jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Enten opo, Mas? Dalam bahasa Indonesia, ada apa, Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. Niki, Pak, bani kula bocor. Ajeng nambal ban sakit boten? Yang artinya, ini Pak, ban saya bocor. Saya hendak nambal ban di sini. Apakah bisa? Tanyaku. Oh, sakit. Monggo pinarak mriki, Mas. Yang artinya, oh, bisa. Silahkan duduk di sini, Mas, imbuh lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini. Hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. Kamu mencium baunya enggak? Tanyaku ke Rifkan. Iya, Gus, jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. Ke warung sana aja, Gus, nunggu sambil ngopi di sana, ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya, kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunan yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main jam segini?
Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya, begitu lama aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Tumbas nopo, Mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. "Kopi panas kali, Bu." "Artinya kopi panas 2, Bu," jawabku. Tak lama kopi datang. Aku dan Rifka ngobrol mencairkan suasana. "Rif, rasa nggak ada yang aneh nggak? Kok ada ya anak-anak main jam segini?" tanyaku ke Rifkan. "Anak-anak di mana?" tanya Rifkan. "Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengaran juga kok. Masa kamu nggak tahu?" ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. "Mana? Nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakut tikus," imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu, sampun." Artinya, "Bu, sudah," ucapku memanggil ibu penjual warung. "Bu." Berkali-kali aku memanggil, tapi tidak ada jawaban. "Bu, sampun." Gantian Rifkan yang ngomong, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil, "Bu, Bu, Bu, sampun, Bu." Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat, kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. "Gus, Gus!" Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut. "Gus, Gus!" Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ternyata ada wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. "Gus, ayo Gus, balik kembali cepat. Ayo cepat Gus," ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku nggak peduli banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. "Gus, banmu gimana?" tanya Rifkan.
Udah Gus, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi, sial dan sial. Dan anehnya, tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku, jawabku. Selawatin dulu Gus. Ibu Rifkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali. Lalu aku memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat-cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun, nasib baik belum juga menghampiri kami. Rehat bentar dulu ya. Oke, lanjut tipis-tipis. Belum lama jalan tiba-tiba brak. Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah nggak usah digagas, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget gak ada kendaraan lewat, tanya Rifkan. Aku melihat jam. Jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh kenapa tidak ada kendaraan sama sekali. Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Gus, hati-hati, teriak Agus dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib. Saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, pinggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak kenapa-napa Mas? Tanya bapak tersebut. Gak apa-apa Pak, kami terkejut barusan ada wanita nyebrang, jawabku. Walah, hati-hati Mas, di sini rawan. Ayo ikuti bapak saja dari belakang. Mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban sini. Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya, ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. Diminum dulu Mas, ucap Bu Rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang. Mas, ayo sholat subuh dulu. Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami, Mas-masnya ini sebenarnya mau kemana? Namanya siapa ini? Tanya Pak Rahmat. Nama saya Agus. Dan ini teman saya Rifkan Pak, jawabku. Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan, imbuhku. Masnya tadi
ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi? Tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. Mas, di Jalan Alas Roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas, jawab Pak Rahmat. Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak, imbuh Rifkan. Benar, Mas, tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari Alas Roban sangat hafal daerah ini. Tak ada warung yang berdiri di sana, jawab Pak Rahmat. Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana, dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama, imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan, pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Gimana, Rif? Tanyaku ke Rifkan. Terserahmu aja, Gus, jawabnya. Ya udah, kita di sini dulu sampai siangan nanti. Keadaan kita shock dan lelah seperti ini. Ajakku dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tak jauh lagi. Mas, panggil Pak Rahmat pada kami. Mas, monggo makan dulu sebelum jalan, ajak Pak Rahmat. Waduh, Pak, kok repot-repot begini, jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Pak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik pada kami berdua. Sehabisnya kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, nggak ada yang bocor, ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar. Banku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan tepat di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku. Gak apa-apa, Mas. Saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifka ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat yang hingga sekarang kami anggap seperti keluarga. Tamat. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.